진짜? 네, 다 기억하고 있. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Beach Egg Rage yang makin seru tentunya. Bagaimana lanjutannya? Ini dia, by Mimin. Min Yul-hee nggak terima dan marah kepada Baek Jena karena sudah memasukkan Kim Hye-in ke kelompok mereka dan juga malah mengeluarkan So Do-eun. Namun Baek Jena hanya menjalankan aturan yang ada karena hingga saat ini Do-eun belum melakukan penyumbangan ataupun belum melakukan iuran tahunan. Jadi ya dia membantu Kim Hye-in untuk masuk menjadi Diamond Six. Karena nggak terima, Do-eun langsung dong nanya sama pamannya apakah betul tentang rencana tersebut. Lalu diiyakan sama pamannya. Yang awalnya pamannya itu pengen ngebantu dia, tapi akhirnya Do-eun sadar bahwa itu hanyalah akal-akalan pamannya saja. Setelah mengeluarkan ayahnya di sana dan juga merebut posisi ayahnya, sekarang Do-eun gak ada lagi pelindung di sekolah tersebut. 걱정 마. Min Yul-hee masih tetap gak terima dan bertanya dari mana uang tersebut. Lalu dijelaskan lagi sama Jena bahwa dia ngebantu Kim Hye-in untuk membayar uang iuran Diamond Six. Dan juga iuran itu lebih tinggi dibandingkan si Park Woo-jin. Lalu direktur mereka masuk ke ruangan itu dan mengatakan bahwa dia bakal mengucapkan selamat kepada Hye-in atas bergabungnya dia menjadi anggota Diamond Six. Nah, semakin asmosi jiwalah si Min Yul-hee. Terus kan Wee Jin-wook ngerasa bahwa kayaknya Baek Jena ini adalah sekutu yang dapat menguntungkan dirinya. So dia mulai mendekati Jena lagi nih di sekolah. Dan dia mengajak Jena untuk bekerja sama karena mereka nantinya bakal bisa saling menguntungkan. Tapi untuk saat ini Jena masih belum terlalu tertarik kepada Jin-wook. Tapi Jin-wook tidak menyerah begitu aja. Nah, sementara itu, Hye-in sekarang lagi menikmati dirinya bahwa dia sekarang sudah menjadi anggota Diamond Six dan juga menikmati fasilitas yang ada di sana. Karena super duper mewah banget fasilitas yang dia dapatkan. Nah, setelah itu dia dipanggil sama direktur dan diberikanlah pin Diamond Six, HP, dan juga kartu akses. Dan tidak ada lagi orang yang bisa menyentuh Kim Hye-in. Nah, sepulang sekolah seperti biasa dia diantarin sama Lee Sarang. Dan sebelum Hye-in pulang, dia itu sempat digodain nih sama Lee Sarang. Dibilang cantik lah dan baru Hye-in orang pertama yang dia bonceng lah dan segala macamnya. Hal itu hampir aja membuat Kim Hye-in tersipu malu dan dia langsung sadar diri. Lalu dia buru-buru pergi dan juga berpamitan kepada Lee Sarang sebelum nanti Lee Sarang semakin ngegodain dia. 이거 봐, 진짜야. Pas Hye-in sampai ke rumah, dia memberikan kabar gembira kepada ayahnya dan juga abangnya, di mana semua masalah dia itu udah selesai, penyelidikan polisi udah selesai, dan perkaranya nggak akan ada lagi. Dan dia sekarang menjadi anggota Diamond Six, di mana nggak ada orang yang bisa menyentuh dirinya. Terus kan akhirnya si Kim Hye-in itu sadar dan dia akhirnya keluar dari rumah sakit pada hari itu juga. Nah, kemudian Do-eun kan mau jengukin Hye-in tuh rencananya pada hari itu. Terus dia nanya sama susternya, loh pasien ini di mana? Udah pulang tuh kemarin. Akhirnya setelah itu dia pergilah ke rumahnya si Hye-in. Dan ketika dibukain pintu sama emaknya, Do-eun mau menyapa si Hye-in nih. Tapi kan nampaknya ada yang aneh nih dengan Hye-in. Nah, ternyata Hye-in ini itu nggak ingat semuanya alias lagi hilang ingatan. Tapi Do-eun bilang bahwa nggak apa-apa, nanti biar dia ngebantuin Hye-in selama di sekolah. Nah, keesokan harinya pas Hye-in ini datang, betapa kagetnya si Min Yul-hee dan semua orang-orang yang ada di sekolah tersebut. Teman sekolahnya juga kaget, loh kok Hye-in udah masuk aja nih. Nah, kemudian kebetulan Hye-in kan juga masuk tuh ke dalam kelas itu. Bingung lah si Hye-in dan dia bertanya sama teman sekelasnya, ini tuh siapa ya? Terus dijelaskanlah sama mereka bahwa selama Hye-in lagi sakit dan juga dirawat, nah yang menggantikan kursinya dia adalah si Kim Hye-in ini. Bahkan sekarang dia itu udah menjadi anggota Diamond Six walaupun dia dari anak-anak penerima beasiswa. Terus kan akhirnya Hye-in ditelepon sama polisi dan dinyatakan bahwa semua kasusnya itu udah close dan si Eun dinyatakan mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, pas dia sama Jena mau pergi ya kan, nah dia melihat tuh orang yang sering gangguin dia lagi ngerudung orang lain. Nah, karena itu dan sekarang dia udah anggota Diamond Six, Hye-in berencana untuk membalas dendam.
Setelah sengaja dia tabrakkan dirinya dan juga minumannya jatuh dan sepatunya basah, dia suruh si Luchnet itu untuk menyeka sepatunya tapi dia nggak mau. Nah, kemudian dia langsung nampar si Luchnet. Betapa kagetnya dia karena Ye-in sekarang adalah anggota dari Diamond Six. So, dengan sangat-sangat terpaksa, dia menyeka sepatunya Ye-in. Nah, kemudian seketika Ye-in sadar bahwa dia kayaknya terlalu kejam nih melakukan pembalasan dendam kepada si Luchnet itu. Dan orang-orang ngeliatin dia karena nggak pede, akhirnya Ye-in langsung pergi dari sana. Dan sebenarnya si Hain kan ada juga tuh di sana, terus diseret tuh sama Yulhi dan dibawa ke toilet. Jadi dia tanya sama si Hain, berani-beraninya dia masuk sekolah lagi dan diberi waktu nih 1 minggu sama si Yulhi untuk dia segera keluar dari sekolah. Karena kalau nggak, hidup Hain bakal dibuat dia seperti di neraka. Dan dia nggak peduli mau si Hain hilang ingatan ataupun tidak. Nah, terus Min Yulhi menemui pacarnya Park Woo Jin dan memperingatkan dia untuk jangan dekat-dekat lagi dengan Hain karena udah cukup memalukan hal yang sudah dilakukan Woo Jin beberapa waktu yang lalu, dimana kan dia itu selingkuh sama si Hain sampai mereka itu tidur bareng. 복수 제대로 했네? 복수 아니... Baik Jena menanyakan kepada Ye-in apakah balas dendam tadi menyenangkan ataupun tidak. Ye-in bilang enggak, itu cuma ngasih pelajaran aja. Nah, pas mereka lagi ngobrol, Ye-in melihat loh kok Hain udah masuk ya kan, dijelaskanlah sama baik Jena. Terus pas Jena melihat ada Do-un, dia langsung mengajak Ye-in pergi dari sana. Kayaknya dia masih ada rasa cemburu sedikit. Nah, kemudian Do-un menjelaskan sama Hain, walaupun orang-orang agak aneh nih melihat dia, tapi dia bakal tetap membantu Hain sampai orang-orang itu bersikap normal lagi sama dia. By the way, baik Jena mengajak Hain itu untuk pergi berbelanja sepuasnya. Nah, ketika Hain melihat harga pakaian dan juga sepatu tas di sana, itu tuh kayak di luar Nurul banget, mahal banget. Tapi baik Jena bilang, tenang aja, pilih aja pakaian yang kamu mau karena ketika masuk Diamond Six, ya gayanya juga harus sesuai. Ya sudah, karena udah dibilang sama nyonya baik Jena, akhirnya Kim Hae-in langsung memilih apapun yang dia mau. Ketika selesai belanja, Kim Hae-in masih nggak percaya kalau dia sekarang adalah anggota Diamond Six dan juga berteman dengan baik Jena. Pokoknya itu berasa mimpi banget sama dia. Nah, sementara itu Park Woo Jin, Jinuk dan juga Lee Sarang lagi melakukan latihan door-door nih mereka. Nah, tapi kedatangan Jinuk di sana itu membuat Woo Jin tuh gak nyaman banget dan akhirnya mereka langsung berantem. Terus Woo Jin mendapatkan informasi nih tentang Jinuk, di mana dia ternyata adalah anak haram dari orang tuanya. Maksudnya Jinuk nih beda ibu dengan abang-abangnya, ataupun bisa dibilang dia itu anak dari selingkuhan ayahnya gitu. Gara-gara informasi yang beredar, akhirnya Jinuk tuh kayak marah banget sama Woo Jin dan hampir aja mereka berantem dan dihalangin sama Lee Sarang. Nah, keesokan harinya pas Ye-in baru kelar dari kelasnya, dia melihat ada seseorang yang kayaknya dia kenal. Lalu dia kejarlah orang tersebut dan dia penasaran banget siapa sih. Nah, pas dia sampai ke kolam renang, nah dia dikejutkan sama seseorang. Ternyata orang itu adalah Kim Hae-in, di mana di sini Ye-in itu pura-pura nggak kenal juga dengan si Hae-in ini. Terus dia nanya sama Ye-in bagaimana caranya seorang anak beasiswa bisa masuk Diamond Six dan juga bagaimana caranya dia dapat beasiswa di sekolah tersebut. Lalu dia tanya sama Ye-in, kamu masih nyimpan kan hadiah yang aku kasih? Kalung loh di hari aku itu jatuh. Nah, disinilah Ye-in tahu kalau misalkan si Hae ini pura-pura lupa ingatan. Mengkaget nggak tuh? So, kira-kira bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye.